Kadis, selamat siang. Ya, selamat siang. Sampai dengan hari ini kan sudah ada bakal calon dari para calon kepala desa di Kabupaten Manggarai. Jadi kan aturannya itu kan hanya 5. Kemudian dari 5 itu Pak Kadis, apakah ada yang sendiri, apakah ada yang 5? Kemudian mungkinkah ada sarjana yang digugurkan atau seperti apa kondisi terkini, Pak Kadis? Baik, terkait dengan proses atau tahapan Pilkades, kita sudah melewati satu tahapan, yaitu tahapan pengumuman sekaligus penetapan bakal calon. Kemudian lanjutannya adalah tahap pengundian nomor urut. Sampai detik ini dari 44 desa yang melaksanakan Pilkades berjalan dengan aman dan lancar, dan bervariasi jumlah calonnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, dan ada juga yang 7. Yang 7, ya. 2 desa yang bakal calonnya 7 yaitu Desa Papang dan Desa Bangkalao, dan itu melalui kesepakatan dalam rapat kepanitiaan sudah menentukan sesuai syarat maksimal bakal calon yaitu 5 bakal calon, sehingga 2-nya digugurkan karena tidak memenuhi syarat tambahan sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021. Terkait dengan proses itu, ada yang sarjana gugur, sebaliknya ada yang ijazah SMA lolos. Kenapa SMA lolos? Karena kriteria tambahan itu adalah pertama soal ijazah, yang kedua pengalaman di pemerintahan, ketiga pendidikan, keempat memiliki sertifikat atau pelatihan yang diselenggarakan pemerintah, dan yang kelima adalah pengalaman kemasyarakatan. 5 variabel inilah yang diambil untuk menentukan siapa yang masuk dalam 5 bakal calon maksimal sesuai dengan yang dipersyaratkan. Itu kira-kira penjelasannya. Pak Kadis, tidak ada yang satu dia punya calonnya, tidak ada yang tunggal? Ya, tidak ada yang tunggal. Dasar 2. Ya. Jadi sejauh ini Pak Kadis tidak ada polemik di lapangan, di desa? Ya, laporan panitia tidak ada polemik, jadi berjalan dengan aman dan lancar sampai kepada pengundian nomor urut. Yang menentukan bakal calon itu lolos persyaratan administrasi itu Pak Kadis dari PMD atau panitia di tingkat desa? Panitia di tingkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pilkades. Mereka yang menentukan? Ya. Kemudian Pak Kadis, apakah dalam persyaratan pencalonan kepala desa ini ada ketentuan harus ada kuota perempuan atau seperti apa? Terkait dengan kuota perempuan sebenarnya ada, ya. Tapi kan tidak bisa kita paksakan. Tetapi di antara 44 desa ini ada calon perempuan, cuma kita tidak tahu jumlahnya, tetapi ada keterwakilan perempuan. Kemudian Pak Kadis, menurut agendanya pemilihan itu kapan? Masa kampanye dan pemilihan itu kapan? Hari hanya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober tahun 2026. Jadi sekarang pada tahap besok akan menetapkan DPT-nya untuk menentukan berapa jumlah DPT yang ikut memilih. Kemudian mungkin ada imbauan dari Pak Kadis terkait dengan Pilkades ini, misalnya Pilkadesnya itu harus berjalan dengan sejuk atau seperti apa, Pak Kadis? Baik. Tentu harapan pemerintah daerah adalah pelaksanaan Pilkades ini berjalan dengan aman dan lancar, dan proses demokrasi yang dilaksanakan di tingkat desa mesti menyadari bahwa ini adalah memilih calon pemimpin.
Siap. bukan memilih keluarga. Karena memilih calon pemimpin sehingga kita arahkan kepada masyarakat agar memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Kemudian Pak Kadis, dari 44 desa itu, apakah ada desa persiapan atau hanya desa induk saja yang menggelar pilkades Ya, ini? hanya desa induk. Hanya desa induk. Ya. Jadi desa Desa persiapan belum. desa persiapan belum.